Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama Bu Iva. Channel ini membimbing kalian belajar matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan fungsi eksponen matematika kelas 10. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Harapan saya, setelah menyimak video ini sampai selesai, kalian bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi eksponen, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Kita mulai dari permasalahan 1. Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia. Seorang peneliti mengamat pertumbuhan 50 bakteri ini sepotong makanan dan menemukan bakteri membelah menjadi 2 setiap 1/4 jam. Pertanyaannya, A. Gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5. Nah, langkah yang awal kita menggunakan tabel di mana yang diketahui fase pertumbuhan 15 menit dan banyaknya bakteri. Dan yang ditanyakan adalah pada fase 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita kan sudah tahu bahwa pertumbuhannya adalah 50 bakteri setiap 15 menit. Sehingga pada fase 0 atau pada fase mula-mula banyaknya bakteri sebanyak 50 menit. Nah, kemudian fase selanjutnya, fase 1 itu berapa? Nah, kita uraikan dulu yang diketahui. Yang diketahui kan 50 bakteri. Nah, di dalam bakteri itu kan membelah menjadi 2 bagian. Berarti kan sama aja 50 dikalikan 2. 50 kali 2. Kemudian fase, seperti definisi yang awal, pangkat itu merupakan banyaknya fase. Nah, karena fasenya 1, berarti kita tulis 2 pangkat 1, sehingga 50 kali 2 sama dengan 100. Oke, selanjutnya kalau fase kedua berarti kan 50 kali 2 pangkat 2, 4 kalikan 2 sama dengan 200. Di fase kedua banyaknya bakteri sama dengan 200. Kemudian di fase ketiga berarti 50 dikalikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. 8 kalikan 50 sama dengan 400. Kemudian di fase keempat 50 kali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 dikalikan 50 yaitu 800. Kemudian 5. Di fase kelima berarti ya ditulis saja 50 kali 2 pangkat 5 sehingga menghasilkan 1600. Sehingga puncak terakhir di fase kelima menghasilkan 1600 bakteri. Kemudian grafiknya. Oke, setelah itu kita gambar grafik. Di sini saya langsung tulis ya, di mana sumbu X ini mewakili fase dan sumbu Y ini mewakili banyaknya bakteri. Sehingga saya tulis kelipatan genap aja ya. Ini 0, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Kemudian yang Y mewakili banyaknya bakteri. Kita tulis sini 200, yang genap aja, kelipatan genap 400, 600, kemudian 800, 1000, 1200, 1400. Oke.
Di fase kedua, dia menghasilkan 200. Maka titiknya taruh sini. Di fase keempat menghasilkan 800. Maka saya tulis di sini titiknya, berada di sini. Kemudian di fase keenam nggak ada ya? Oh ya, berarti 2 ya. Nah, karena di fase 0 ada 50, berarti startnya ada di sini ya. Kita misalkan saja startnya 50 karena angkanya banyak, jadi saya lipatkan aja. Jadi habis 50, 200 sama 800, maka kita hubungkan titik-titiknya menjadi sebuah kurva eksponensial. Sehingga jadilah grafik fungsi untuk soal nomor 1. Kemudian yang C, prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama. Oke. Setelah 3 jam pertama berarti fase pertumbuhan bakteri ini berada di fase ke-12 yang membelah 15 menit. Berarti jam 3 pertama ini terletak di fase ke-12. Kemudian untuk menentukan banyaknya bakteri, maka kita bisa menulisnya dengan menggunakan rumus 50 kali 2 pangkat X. Saya tulis di sini. Untuk yang C, banyaknya bakteri berarti kan Fx ya. Fx sama dengan 50 kali 2 pangkat X. Nah, karena fasenya 12 berarti F 12 50 kali 2 pangkat 12. Oke, 50 dikali 2 pangkat 12 yaitu 4096. Oke, selanjutnya kita kalikan 50, maka menghasilkan 204.800. Sehingga di fase ke-12 menghasilkan 200.400 bakteri pada selama 3 jam. Kemudian selama 4 jam sekarang. Selama 4 jam coba kalian tulis di bukunya masing-masing untuk percobaan apakah kalian paham dalam permasalahan ke-1, sehingga ada tugas untuk kalian untuk menyelesaikan berapa banyak bakteri selama 4 jam pertama dan terletak di fase keberapa. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk yang permasalahan 1. Selanjutnya saya akan melanjutkan di permasalahan kedua. Banyaknya tahun 2015 kasus positif HIV/AIDS berjumlah sekitar 36 juta jiwa. Jumlah ini meningkat rata-rata 2% setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2015. Jika peningkatan kasus positif HIV di tahun-tahun berikutnya diprediksi bertambah secara eksponen pada peningkatan 2% setiap tahun. Berapa banyak kasus yang terjadi di tahun 2020? Oke, kita perlu bantuan tabel untuk mempermudah menghitung permasalahan 2. Jadi yang diketahui di permasalahan 2 ini kan banyaknya kasus HIV AIDS pada tahun 2015 ya. Itu sejumlah 36 juta jiwa dan meningkat 2%. Nah, misalkan ini tabelnya saya kasih tahun ya, karena kan yang diketahui tahun ke N. Kemudian di sini banyaknya kasus.
Nah, kita awali dengan mula-mula dulu, tahun mula-mula. Kalau mula-mula mesti tahunnya 0. Nah, di tahun mula-mula itu berjumlah 36 juta. Nah, kemudian kalau naik satu tahun lagi, maka prediksinya bertambah meningkat 2%, sehingga kita bisa nulis model matematikanya menjadi 36 juta ditambah 2% dikalikan 36 juta, sehingga akan menghasilkan 36.720.000. Kemudian di tahun kedua juga seperti itu. Di tahun kedua naik lagi kan 2%. Nah, cara menghitungnya gini. Ini 36 juta aja ya, karena tabelnya nggak muat. 36 juta. Oke, 36 juta ditambah 2% dikalikan hasil dari tahun yang ke-1, yakni 36.720.000. Nah, di sini akan, kalau di kalkulator akan menghasilkan 37.454.400. Oke, begitu juga selanjutnya. Kalau di tahun ketiga berarti 36 juta ditambah 2% dikalikan 37.454.400. Jadi kalau dilanjutkan penghitungan tersebut, permasalahan itu berbentuk fungsi eksponen. Dan model matematika yang tepat untuk menemukan banyaknya kasus HIV/AIDS dengan pertumbuhan 2% pada tahun X itu bisa dirumuskan atau bisa dipolakan menjadi Fx sama dengan 36 juta ditambah, karena naik kan, dikali 1 plus 2%, kita rubah menjadi desimal 0,02 pangkat X, di mana X adalah fase setiap pertumbuhannya. Nah, karena kita yang ditanyakan pada tahun 2015, nah kasus itu dihitung sebagai kasus yang kelima, sehingga banyaknya kasus yang terjadi pada tahun 2020. Yang ditanyakan di sini kan pada tahun 2020, di mana jangka waktu tahun 2015 sampai tahun 2020 itu kan 5 fase. Berarti kita menggunakan kasus ke-5, sehingga kita bisa mengisi X-nya sama dengan 5. Jadi Fx sama dengan 36 juta dikali 1 plus 0,02 pangkat X. X-nya kita ganti 5 karena selisihnya 2020 dan 2015. Oke, 3 juta dikalikan 1 plus 0,02 pangkat 5. Nah, setelah itu kita hitung 1 plus 0,02 pangkat 5.
Hasilnya adalah kalau di kalkulator keseluruhannya itu 1,104080803. Nah, selanjutnya kita tinggal mengkalikan. Nah, hasil akhirnya ketemu 3.974.60908. Nah, ini hasil akhir di fase kelima. Jadi permasalahan untuk yang kedua sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan permasalahan yang ketiga. Untuk permasalahan yang 1 dan 2 ini menggunakan pertumbuhan eksponen. Kemudian yang permasalahan ketiga ini menggunakan peluruhan eksponen. Oke, kita baca dulu soalnya. 200 mg zat disuntikan ke dalam tubuh pasien yang menderita kanker paru-paru. Zat tersebut akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Jika setiap jam 50% zat tersebut dikeluarkan dalam tubuh pasien, berapa mg atau miligram zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam. Oke, yang diketahui zat yang disuntikan dalam tubuh pasien sebesar 200 gram. 200 gram. Kemudian zat yang dikeluarkan setiap jamnya adalah 50%. Banyak zat yang masih tersisa, berarti kita bisa menuliskan Fx. Fx sama dengan 200 dikalikan 1/2 pangkat X. Setelah 5 jam, maka banyak zat yang tersisa di tubuh pasien. Berarti X-nya kita ganti 5 karena fase ke-5. Berarti F5 sama dengan 200 dikali setengah pangkat 5. Nah, 1/2 pangkat 5 ini kita hitung atau kita bisa desimalkan menjadi 0,03125. Oke, 200 dikalikan 0,03125 itu menghasilkan 6,25. Sehingga banyaknya zat yang masih tersisa dalam pasien adalah 6,25 miligram. Oke, untuk permasalahan 3 sudah selesai. Kita lanjut ke permasalahan yang keempat. Permasalahan yang keempat ini masih peluruhan eksponen. Massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Tingkat peluruhan zat radioaktif tersebut adalah 15% setiap jam. Berapakah jumlah zat radioaktif setelah 8 jam kemudian? Yang diketahui di sini massa radioaktif sebesar 0,3 kg pada jam berapa? 10 pagi. Kemudian tingkat peluruhannya sebesar 15% pada setiap jam. Jadi massa radioaktif tersisa berapa persen? Jadi sebentar, massa radioaktif
100% karena sisa ya, sisa massa radioaktif 100% dikurangi 15% sama dengan 85%. Massa radioaktif yang tersisa dapat dituliskan ke dalam fungsi Fx sama dengan massa zatnya ya 0,3 dikalikan persennya 0,85 atau dijadikan desimal. Nah, pangkat X. Oke, ini membentuk suatu fungsi. Nah, yang ditanyakan setelah 5 jam setelah 5 jam banyak zat yang dikeluarkan dalam tubuh pasien itu berapa? Maka F5 sama dengan 0,3. Oh maaf, ini salah ini ya. Sebentar, balik lagi Mbak. Kita lanjutkan ke permasalahan 4. Permasalahan 4 masih tetap kepeluruan. Jadi soalnya adalah massa suatu zat radioaktif adalah 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Tingkat peluruhan zat radioaktif 15% setiap jam. Berapa jumlah zat radioaktif tersebut pada 5 jam kemudian? Oke, kita sudah tahu ya kalau massa radioaktifnya sebesar 0,3. Sebentar. Massa radioaktifnya 0,3 kg pada pukul 10 pagi. Kemudian tingkat kepeluruhannya 15% setiap jam. Sehingga massa radioaktif yang tersisa menjadi berapa persen? Berarti kita selisihkan dengan 100%. Massa radioaktif sama dengan 100% dikurangi 15%, hasilnya 85%. Kalau didesimalkan 0,85. Nah, kita bisa nulis untuk model fungsinya di mana Fx sama dengan massa suatu zat radioaktif 0,3 dikali persenan, sisanya adalah 0,85 dipangkatkan X. Oke. Kemudian yang ditanyakan 5 jam kemudian, X-nya kita ganti 5. F5 sama dengan 0,3 dikalikan 0,3 dikali 0,85 pangkat 5. 0,3 0,85 pangkat 5 itu sama dengan 0,7225. Langsung dikalikan 0,3 ketemu 0,21675 kg. Oke. Kemudian yang ditanyakan berapa jumlah zat radioaktif. Nah, untuk zatnya itu kan satuannya gram. Sehingga kilogramnya kita ganti ke gram menjadi 216,75 gram. Banyaknya zat yang masih tersisa kepada pasien itu di sini kan untuk massanya kan 0,3 itu keseluruhan. Jadi yang ditanyakan kan jumlah zat radioaktif 5 jam kemudian. Berarti kita bisa menghitung
zat yang masih tersisa dalam tubuh manusia, tubuh pasien itu, sehingga 300 dikurangi 216,75. 300 dari mana? 0,3 kg. Kalau kita ganti ke gram kan menjadi 300. Nah, selisih dari ini hasilnya adalah 83,25 gram. Nah, ini sudah selesai. Hasil akhirnya adalah 83,25 gram. Oke, soal selanjutnya yang terakhir ya, soal permasalahan 5. Soal permasalahan 5, sebuah bola basket dijatuhkan ke ketinggian 3 meter. Bola tersebut menyentuh tanah dan kemudian melambungkan setinggi 35 dari tinggi sebelumnya. Bola tersebut terpantul dan melambungkan kembali dengan ketinggian yang sama sampai akhirnya benar-benar berhenti melambungkan dan jatuh ke tanah. Gambarkan grafik fungsi perubahan ketinggian lambungan bola hingga akhirnya menyentuh tanah. Oke, kita sudah tahu ketinggian awalnya 3 meter. Tinggi lambung bolanya 3/5 dari sebelumnya. Oke. Nah, kita bantuan tabel untuk mempermudah perhitungan. Untuk tabel ini kan membantu menentukan tinggi lambungan bola pada fase selanjutnya. Misalkan satuan tinggi bola diubah ke dalam cm, sehingga 3 meter itu menjadi 300 cm. Oke, jadi kita tulis di sini tabel yang atas fase, kemudian tabel yang bawah tinggi bola satuan cm. Fase 0 atau fase mula-mula adalah 300 cm. Terus fase ke-1, nah fase ke-1 di sini kan diketahui 300. Nah, setinggi 3/5 dari ketinggian sebelumnya berarti 300 dikali 3/5 pangkat X, dan X ini adalah fase. Jika fase 1 maka X-nya diganti angka bilangan 1. 300 dikali 3/5 pangkat 1 menghasilkan berapa? 300 kali 3/5. Ini kan 60 kalikan 3, 180. Fase ke-1 menghasilkan 180. Kemudian fase yang kedua. Fase yang kedua nanti menghasilkan 108. Fase yang ketiga menghasilkan 64,8. Kemudian fase yang keempat menghasilkan 38,8. Fase yang kelima nanti menghasilkan 23,328. Nah, caranya menghitungnya menggunakan pola 300 dikalikan 3/5 pangkat X. Nah, karena ini peluruhan, fase ke-0 sampai fase ke-5 tinggi bolanya ini semakin rendah nilainya. Jadi semakin menurun mulai dari 300, 180, 108 sampai 23,328. Nah, setelah ini kalau sudah tahu hasil tingginya maka kita aplikasikan ke grafik. Nah, grafiknya di sini kita tulis ya, mulai dari 0 1, 2, 3. Untuk X ini mewakili fase ya. Fase 1, fase 2, fase 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian untuk yang Y mewakili tinggi bola. Sehingga saya tulis di sini 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. Oke, untuk fase yang pertama ini menghasilkan 300. Kemudian fase kedua menghasilkan 180. Berarti sini ya. Kita misalkan di sini 180. Fase yang ketiga menghasilkan 64,8. Berarti saya kira-kira di sini. Kemudian fase yang keempat 38. Berarti di bawahnya 50. Kemudian fase yang kelima 23. Oke. Kita tarik garis berdasarkan titik-titik yang sudah ada. Mulai dari atas ke bawah. Oke. Nah, terus garisnya nanti di fase 7, 8, 9, 10 nanti akan bergeser ke sini sampai continue. Nah, ini garis continue. Oke, dia akan selalu mendekati sumbu X. Gak pernah memotong sini, gak pernah. Tapi dia akan selalu memotong sumbu X. Nah, itu merupakan sifat-sifat fungsi eksponen yang sudah saya jelaskan dari awal. Oke. Untuk permasalahan 5 ini adalah contoh bahasan soal yang terakhir. Kalian coba memahami permasalahan 1 sampai permasalahan 5. Apabila belum jelas bisa ditanyakan di komentar, kemudian kalian catat di bukunya masing-masing. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.